Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas komponen drivetrain pada sepeda lipat. Drivetrain mana yang pas untuk sepeda lipat? Drivetrain road bike atau KMTB? Crankset. Untuk sepeda lipat, crankset yang paling umum digunakan adalah crankset ukuran sepeda jalan raya. Biasanya sepeda lipat 20 inci menggunakan single chainring dengan jumlah gigi 52 atau 53T atau double chainring dengan kombinasi 53, 59T atau lebih besar 55 sampai 44T. Mengapa tidak menggunakan crankset MTB? Jika crankset MTB digunakan, kisaran gigi akan sedikit lebih rendah. Misalnya menggunakan triple chainring terbesar yaitu 48, 36, 26T dengan kaset 11 sampai 28T. Untuk low gear memang sangat bagus. Low gearnya adalah 18,6 inci. Tetapi untuk high gear inch terasa tidak cukup, hanya menghasilkan gear inch sebesar 87 inci. Jauh lebih rendah bila menggunakan chainring 52T dengan gear inch sebesar 94,5 inci. Apalagi bila menggunakan chainring 55T, bisa menghasilkan gear inch sebesar 100 inci. Apalagi menggunakan crankset MTB di bawah 48T, sangat tidak memadai di jalan datar. Untuk sebagian besar pesepeda, menggunakan crankset standar 53, 39T dengan kaset 11 28T pada sepeda lipat 20 inci sudah cukup untuk hampir semua medan. Walaupun kisaran gigi tidak setinggi sepeda jalan raya, itu sudah cukup karena kebanyakan sepeda lipat tidak secepat sepeda jalan raya. Dalam waktu singkat memang mungkin, tetapi tidak dapat dipertahankan tanpa usaha yang lebih besar dibandingkan sepeda jalan raya. Sepeda roda kecil kurang stabil pada kecepatan tinggi di atas 40 km per jam, sehingga roda gigi tertinggi jarang digunakan. Karena keterbatasan gear, crankset jalan raya harus digunakan pada sepeda lipat dengan ban 20 inci. Crankset MTB juga akan muat, tetapi gearnya tidak akan ideal karena terlalu banyak low gear, sedangkan high gear tidak cukup tinggi. Kisaran gigi yang ideal adalah di mana semua gear memiliki kesempatan untuk digunakan pada jalan datar normal dan sedikit lereng ke atas atau ke bawah. Memiliki terlalu banyak gear rendah atau gear tinggi yang tidak terpakai berarti rentang gear yang tidak optimal. Alasan lain menggunakan crankset jalan raya adalah untuk memudahkan pemasangan FD jika menggunakan double atau triple chainring. Tipe FD yang dapat digunakan hanya tipe brace on yang bisa dipasang langsung ke frame atau adaptor. Hanya FD jalan raya yang memiliki model brace on. FD MTB tidak dilengkapi model brace on, sehingga FD MTB tidak dapat dipasang pada sepeda lipat, khususnya sepeda lipat dahon atau tail, karena hanya FD-RB yang dapat digunakan. Bahkan bila sepeda lipat 20 inci digunakan untuk tour dengan penir, tidak perlu menggunakan crankset MTB. Pilihan yang lebih baik mungkin adalah triple chainring jalan raya. Kombinasi chainring untuk triple adalah 53, 39, 30T. Chainring 53T akan memberi Anda kecepatan jika diperlukan, sedangkan chainring 30T akan membawa Anda ke sebagian besar tanjakan. Jika lebih curam, tidak ada salahnya matador, manggih tanjakan, dorong. Kaset. Pilihan kaset memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap karakteristik berkendara dari sepeda lipat. Ukuran kaset bisa sangat bervariasi, terutama antara kaset RB dan MTB. Kaset RB memiliki kisaran gigi yang lebih kecil dan rasio roda gigi yang lebih dekat di seluruh kaset. Ukuran umum untuk kaset RB 10 speed adalah 11-23T, 11-25T, 11-28T, 12-27T, 12-30T. Keuntungan dari kaset RB adalah step gear yang lebih kecil, sehingga memungkinkan untuk kontrol cadence yang lebih baik. Pada akhirnya menghasilkan kayuhan lebih efisien dan nyaman pada cadence yang diinginkan. Keuntungan lainnya adalah bobot kaset RB yang lebih ringan.
Di sisi lain, kerugiannya adalah jangkauan roda gigi yang terbatas karena penyebaran rasio roda gigi yang lebih kecil dibandingkan dengan kaset MTB. Sehingga ketika menaiki lereng yang curam, gear rasio Anda tidak cukup kecil untuk menaklukkan tanjakan. Kaset MTB terkenal karena jangkauan roda gigi yang luas untuk menangani segala macam medan dan lereng. Kaset MTB biasanya memiliki ukuran 11-32T, 11-34T, atau 11-36T. Kelebihan dari kaset MTB adalah kisaran gigi yang lebih lebar, seperti yang diberikan oleh sprocket rendah yang besar dari 32, 34, atau bahkan 36T. Sprocket besar ini akan memberi Anda rasio gigi rendah yang dapat membantu Anda mendaki lereng yang curam. Namun, kerugiannya adalah kaset MTB sedikit lebih berat dibandingkan kaset RB. Walaupun sebenarnya tergantung pada kombinasi kaset dan kelas kaset. Kaset MTB 50% lebih berat dibandingkan kaset RB. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah step gear yang lebih besar. Kaset MTB memiliki lompatan antar roda gigi cukup besar. Ini tidak masalah untuk berkendara off-road karena tidak membutuhkan cadence yang stabil. Namun, akan lebih sulit untuk mempertahankan cadence yang nyaman di jalan raya karena gigi berikutnya biasanya terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga sulit untuk menemukan gigi yang sempurna dan mempertahankan cadence yang optimal. Perhatikan ukuran sprocket untuk kaset RB dan MTB 10 speed, RB 12-27T, dan MTB 11-36T. Dengan menggunakan dua ukuran kaset ini sebagai perbandingan, Anda dapat melihat bahwa kaset MTB memiliki perbedaan yang lebih besar dalam gear rasio antar gear. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan kaset MTB. Misalnya sepeda dahun atau turn dengan single chainring biasanya menggunakan kaset MTB untuk mencapai kisaran gigi yang dibutuhkan. Turn Perks X10 menggunakan kaset MTB 11-36T. Ini memberikan jangkauan roda gigi yang luas yang dapat mencakup sebagian besar medan. Namun, agak keteteran bila bersepeda di jalan raya untuk jarak yang lebih jauh. Karena lompatan besar di antara gigi akan menyulitkan menjaga cadence yang nyaman. Untuk sepeda lipat 8 atau 9 speed, kisaran gigi akan lebih kecil. Misalnya, Turnlink D8 menggunakan kaset 8 speed 12-32T. Kisaran gigi tidak sebesar pada Perk X10 karena step gear akan terlalu besar jika menggunakan 11-36T pada kaset 8 speed. Sedangkan untuk sepeda lipat dengan double chainring, sepeda dahun P18 dilengkapi kaset jalan raya 11-28T untuk kontrol cadence yang lebih baik di jalan raya. Meskipun kaset itu sendiri tidak memiliki gigi super rendah dari kaset MTB, tetapi dengan chainring terkecilnya akan menyediakan low gear rasio yang dibutuhkan. Kesimpulan, untuk sepeda lipat dengan single chainring, lebih bagus bila menggunakan kaset MTB agar mendapatkan jangkauan gigi yang lebih luas, sehingga mampu menaklukkan tanjakan curam. Tentu saja, jika Anda memiliki dengkul yang kuat atau tidak bersepeda di tanjakan, Anda mungkin bisa bertahan dengan kaset RB dengan gear range yang sempit. Sedangkan untuk sepeda lipat dengan double chainring, pilihan terbaik di sini adalah menggunakan kaset RB dengan gear range sempit. Kaset RB akan memberi Anda gigi optimal di semua cadence, dan double chainring akan memberi Anda kisaran gigi yang diperlukan untuk jalan datar atau tanjakan. Perhatikan bahwa pilihan pemindah gigi belakang atau RD harus sesuai dengan jenis kaset yang digunakan. Kaset RB harus menggunakan RD-RB untuk kinerja pemindahan gigi terbaik. RD-MTB dapat digunakan dengan kaset RB, tetapi kinerja perpindahan gigi akan berkurang. Di sisi lain, kaset MTB harus menggunakan RD-MTB. RD-RB tidak dapat menjangkau sprocket yang lebih besar dari kaset MTB, dan karenanya tidak dapat digunakan. Secara tidak langsung, hal ini juga mempengaruhi pilihan shifter, karena RD-MTB harus menggunakan shifter MTB, dan RD-RB harus menggunakan shifter RB, yang akan kita bahas pada kesempatan lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.